Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu, kekuatan kasih. Menjelang hari Jumat Agung, peringatan hari kematian Kristus, sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak hanya memperingati hari kematian Yesus Kristus itu saja, tapi lebih daripada itu kita diajak untuk memahami arti kematian Kristus untuk kehidupan kita sekarang ini. Inilah yang diangkat penginjil Yohanes dari Yesus menjelang kematiannya. Dikatakan bahwa Yesus memberi perhatian secara khusus kepada ibunya dan murid yang dikasihinya. Firman Tuhan katakan apa? Kepada ibunya Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada muridnya Yesus berkata, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26-27. Yang menarik dari sikap Yesus di sini, penginjil Yohanes katakan, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan Yesus tidak tenggelam dalam situasi hidup yang sementara dialaminya dan dihadapinya saat itu yang tidak mudah. Karena apa? Yesus sementara bergumul dengan penderitaan yang dihadapi menjelang kematiannya. Tetapi justru di saat itulah firman Tuhan katakan apa? Yesus memberi perhatian khusus kepada ibunya dan murid yang dikasihinya itu. Maksud Yesus di sini apa? Agar di saat ia pergi nanti mereka tetap hidup dalam suatu persekutuan atau persaudaraan yang rukun, saling menerima satu dengan yang lain sebagai suatu persekutuan keluarga ibu anak. Yang perlu dipertanyakan, mengapa hal ini begitu menarik perhatian Yohanes? Karena kekuatan kasih yang terkandung di dalamnya. Yesus begitu mengasihi manusia, dalam hal ini para pengikutnya yang akan ditinggalkan. Kasih inilah yang membuat Yesus tidak terpaku pada dirinya sendiri dengan segala masalahnya. Sebaliknya, Yesus masih sempat memikirkan orang lain. Yesus masih sempat memikirkan para pengikutnya. Bahkan Yesus sempat menyampaikan pesannya yang berisi harapan agar mereka dapat saling menerima seorang dengan yang lain sebagai saudara dalam satu persekutuan keluarga yang utuh sebagai orang tua dan anak. Yang menarik dari Yesus di sini, Yesus masih dapat memikirkan kehidupan orang lain sekalipun di tengah-tengah pergumulannya sendiri. Suatu hal yang tidak mudah. Bukankah hal ini selalu menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengasihi? Diri sendiri saja susah, bagaimana dapat membantu orang lain? Dari Yesus kita dapat belajar. Dasarilah hidup ini dengan kasih. Kekuatan kasih akan mendorong dan memampukan kita untuk saling mengasihi. Karena kasih akan membentuk kita menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk Tuhan dan untuk sesama. Kasih akan mendorong kita untuk membangun kehidupan yang baik. Hubungan yang baik bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Semuanya dapat kita lakukan jika ada kasih. Kalau demikian, dasarilah hidupmu dengan kasih. Kasih akan memampukan kita untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Inilah kekuatan kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah aku untuk mendasari hidupku dengan